Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam dari Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah dengan nomor NIM 350 19072. Di sini saya akan menyelesaikan tugas strategi belajar mengajar, yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran diantaranya adalah satu, strategi pembelajaran aktif. Yang kedua ada strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada strategi pembelajaran konstekstual. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Yang keenam ada strategi pembelajaran kuantum. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran saintifik. Strategi pembelajaran aktif adalah strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai macam kegiatan. Ciri-ciri strategi tersebut adalah satu, berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan berefleksi. Adapun tujuan-tujuan dari strategi belajar mengajar ini adalah kegiatan-kegiatan mandiri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melibatkan gaya belajar sendiri dalam kegiatan-kegiatannya. Peserta didik akan lebih mampu untuk mengulang langkah-langkah penting jika kegiatan tersebut dilakukan sendiri. Keterlibatan peserta didik yang tinggi dalam pembelajaran menyebabkan minat dan motivasi belajar peserta didik meningkat. Adapun bentuk-bentuk dari strategi belajar ini adalah yang pertama ada pengalaman penting, yang kedua ada tebak pelajaran, yang ketiga ada teks acak, yang keempat ada panduan membaca, yang kelima ada resum kelompok, dan yang terakhir ada catatan terbimbing. Adapun kelebihan dari strategi belajar ini adalah satu, mengajak siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan pendidikan mereka sendiri. Yang kedua ada meningkatkan minat dan tantangan bagi guru karena mereka akan banyak belajar pola mengenai hal-hal baru. Dan mereka tak sekedar bergantung pada metode ceramah, serta tak jarang mereka juga harus berimprovisasi secara kreatif. Dan yang terakhir ada menjamin terciptanya atmosfer yang positif bagi siswa untuk belajar dan bekerja dalam kelompok atau tim, sehingga dapat sebagai wahana untuk menyiapkan mereka ketika terjun nantinya ke dunia nyata. Adapun kekurangan dari strategi belajar ini adalah yang pertama ada keterbatasan waktu, yang kedua ada kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan, yang ketiga ada ukuran kelas yang terlalu besar, yang kelima ada resiko penerapan active learning. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang, kemampuan, akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda-beda. Sistem penilaian yang dilakukan dalam strategi pembelajaran ini adalah penilaian terhadap kelompok, yaitu setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut mampu menunjukkan prestasi yang dipersyarat. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah yang pertama ada pembelajaran secara tim, yang kedua ada didasarkan kepada manajemen kooperatif, yang ketiga ada kemauan untuk bekerjasama, dan yang terakhir ada keterampilan bekerjasama. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, untuk mengajarkan kepada setiap anggota untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua ada untuk lebih mengenal setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir untuk melatih setiap anggota atau kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajarannya. Adapun kelebihan dari strategi pembelajaran ini adalah dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri. Yang berikutnya ada dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan secara abstrak menjadi nyata atau real. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran ini adalah penilaian yang diberikan dalam strategi ini didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu sosial.
Yang berikutnya ada strategi pembelajaran konstekstual. Strategi pembelajaran konstekstual adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata mereka. Adapun karakteristik dari pembelajaran ini adalah satu, prinsip kesaling bergantungan, yang kedua ada prinsip diferensi, yang ketiga ada prinsip pengaturan diri. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kontroversisme, yang kedua ada menemukan, yang ketiga ada bertanya, dan juga penilaian yang sebenarnya. Ataupun komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah satu, mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh siswa, yang kedua ada memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara seksama, dan yang terakhir ada merancang pengajaran dengan mengikatkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mempertimbangkan masalah yang dimiliki siswa dan lingkungan hidup mereka. Adapun kelebihan dari pembelajaran ini adalah pembelajaran akan menjadi bermakna dan real. Yang kedua ada pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran ini menganut kepada aliran konstruktivisme. Adapun kekurangan dari sistem pembelajaran ini adalah guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode ini guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai tahap berkembangnya. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat SPBM. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Adapun karakteristik dari pembelajaran ini adalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi SPM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. SPBM tidak mengharapkan siswa hanya mencatat, mendengar, kemudian menghafal materi pembelajaran, akan tetapi siswa dituntut untuk berpikir aktif, berkomunikasi, mencari dan mengolah data yang akhirnya dapat menyimpulkan. Dan juga ada pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah, yaitu proses berpikir yang sistematis dan empiris. Tujuan dari strategi belajar ini adalah satu, menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa tentang jawaban dari suatu masalah. Yang berikutnya ada menumbuhkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pembelajaran masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Adapun desain dari masalah dalam metode ini adalah satu, bahan pembelajaran masalah hendaknya menggambarkan isu-isu yang mengandung konflik yang bersumber dari berita, rekaman, realitas yang ada di kehidupan nyata. Dan ada bahan pembelajaran atau masalah hendaknya sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajarinya. Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran ini adalah pertama, merumuskan masalah. Yang kedua ada menganalisis masalah. Yang berikutnya ada merumuskan hipotesis dan dilanjut dengan mengumpulkan data dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Adapun kelebihan dari pembelajaran ini adalah satu, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Adapun kekurangan dari pembelajaran ini adalah
Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu dan persiapan yang cukup matang. Dan tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan saja hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Afeksi juga dapat muncul dalam kejadian behavioral dalam yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tingkat strategi afektif, yang pertama ada tingkat pra-konvensional, yang kedua ada tingkat konvensional, ya, dan yang ketiga ada tingkat post-konvensional. Macam-macam strategi pembelajaran afektif. Yang pertama adalah model konsistensi, yang kedua ada model pengembangan kognitif, yang ketiga ada teknik pengerevesan nilai, dan yang keempat ada pengembangan moral kognitif, dan yang kelima ada model non-direktif. Adapun kesulitan dari pembelajaran ini adalah selama proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual dan juga pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acak berdampak pada pembentukan karakter anak. Yang keenam ada strategi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum adalah orkestrasi atau desain pembelajaran bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa. Dengan kata lain, quantum learning adalah pengubahan belajar yang meriah dalam segala nuansanya. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang kedua ada untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan yang terakhir ada untuk membantu mempercepat dalam proses pembelajaran. Asas utama quantum learning. Asas utama adalah metode pembelajaran ini adalah bahwa dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita kepada dunia mereka. Prinsip-prinsip pembelajaran quantum learning adalah: satu, skalanya berbicara, yang kedua ada skala bertujuan, yang ketiga ada pengalaman sebelum pemberian nama, dan yang keempat ada akui setiap usaha, dan yang kelima ada jika layak dipelajari maka layak dirayakan. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran quantum learning adalah: kekuatan ambak adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Yang selanjutnya ada penataan lingkungan yang belajar, dan yang terakhir ada melatih kekuatan memori. Kelebihan quantum learning. Yang pertama ada dalam membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Dan yang berikutnya ada proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada siswa dirancang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran ini adalah: satu, memerlukan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung, sehingga diperlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua ada memerlukan fasilitas yang memadai, dan yang keempat ada kurang dapat mengontrol siswa, dan yang terakhir ada agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang ketelitian dan kesabaran diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai dengan semestinya. Yang ketujuh adalah pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah metode pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Adapun tujuan dari metode pembelajaran ini adalah: yang pertama untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang berikutnya
Ada terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakteristik siswa. Adapun prinsip-prinsip dari proses pembelajaran ini adalah satu, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept. Yang ketiga, ada pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang berikutnya ada pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, dan yang terakhir adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Adapun langkah-langkah dari metode belajar ini adalah yang pertama ada mengamati atau mengobservasi, yang berikutnya dilanjut dengan menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan diakhiri dengan mengkomunikasikannya. Adapun kelebihan dari proses pembelajaran ini adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan yang dan proses-proses kognitif, dan untuk membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan kebersama dengan lainnya. Yang berikutnya ada mendorong siswa berpikir dan bekerja keras atas intensif sendiri, dan yang terakhir ada situasi proses pembelajaran menjadi lebih terangsang. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran ini adalah satu, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang berikutnya ada harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar. Berhadapan dengan siswa dan guru, ketika siswa berhadapan dengan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Dan yang terakhir, tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Ya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran yang membangun, mohon ditulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi nomor saya di 0822 4734 4329. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.